Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Mas Hanif Utama atas kesempatan diberikan, khususnya yang saya hormati teman-teman pengurus PIP khususnya di BPKK United Kingdom. Kemudian para ikhwafillah sekalian, alhamdulillah hari ini senang sekali bisa hadir. Ya walaupun kita berbeda benua, tetapi kita bisa tetap bersilaturahim. Salam dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Karena berkat kehadiran Nabi Muhammad SAW, turun hidayah, turun peradaban baru, di mana ketika itu anak perempuan dikubur hidup-hidup, ya. Prostitusi, mabuk di mana-mana, saling bunuh. Tetapi dengan kehadiran Rasulullah SAW membawa Islam, membuat kita semua sekarang menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membangun gedung yang besar, tidak pernah membangun masjid yang tinggi. Tetapi cahayanya sampai ke muka bumi ini, seluruh muka bumi, sampai ke Amerika, sampai ke Indonesia. Kenapa? Karena akhlaknya yang mulia. Untuk itu pada pertemuan kali ini, tak lupa kita lagi-lagi bersyukur betapa banyak saudara kita hari ini harus diantar ke liang kubur karena hari ini adalah hari terakhirnya di dunia. Betapa banyak saudara kita harus di ruang ICU, dipasang ventilator karena kena COVID. Betapa banyak saudara kita harus kemoterapi, harus gagal ginjal. Tapi alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita sebuah kenikmatan, kesehatan, iman Islam yang luar biasa kepada kita semua. Hari ini saya senang sekali bisa diundang untuk kesekian kalinya di BPKK UK ini membahas satu topik yang cukup penting menurut saya. Dan alhamdulillah hari ini sepertinya hadir bapak-bapak ya, atau ibu-ibu lagi nih? Hadir Pak. Hadir ya, karena saya selalu diprotes sama ibu-ibu, kok ceramahnya tentang ibu-ibu, emang salah kami apa Pak katanya. Tadi pagi kami ngisi di IMSA di Amerika gitu ya. Tetap ibu-ibu juga yang mayoritas. Insya Allah hari ini saya berharap bapak-bapaknya hadir ya. Kalau nggak hadir, tolong direkam Bu. Ya, karena ini penting sekali tentang masalah ayah. Pertanyaannya sederhana adalah, beberapa kasus anak yang ayahnya meninggal dunia seperti Nabi Muhammad. Ya, dia nggak punya ayah sejak kecil. Tetapi dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia. Karena apa? Karena dia punya paman dan kakek. Kira-kira begitu. Jadi ayah yang kita bahas hari ini bukan soal kehadiran fisiknya seorang ayah, tapi juga kehadiran psikologi seorang ayah. Ada ayahnya di rumah, tiduran kerjanya ngopi, ngerokok, tapi anaknya tawuran juga. Anaknya pakai narkoba juga. Anaknya LGBT juga. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana peran ayah, bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikologis. Ada apa dengan ayah sekarang ini? Ya. Orang menyebut dengan father lost generation. Generasi kehilangan ayah. Ya. Apakah benar demikian? Dan alhamdulillah, COVID sebenarnya membuka mata kita. Bahwa kalau hari ini kita selalu mengatakan sebelum COVID sedikit-sedikit sibuk, nggak punya waktu, itu sama dengan mengatakan kepada keluarga kita, you are not important. Bahwa kamu tidak penting. Bahwa pekerjaan saya lebih penting. Padahal dalam pengasuhan, kalau kita karir, kita kejar, nggak dapat, kita bisa pindah kantor, ulang lagi. Kalau kuliah DO, kita bisa pindah kampus. Tetapi kalau gagal mendidik anak, kita tidak bisa mengulanginya lagi. Nggak ada waktu kedua kali, karena usia mereka sudah lanjut. Ini yang menjadi penting menurut saya. Beberapa kasus anak-anak yang kena narkoba, anak-anaknya LGBT, semua berkorelasi dengan figur ayah. Apalagi ayah yang keras, ayah yang suka memukul, ya, ayah yang suka memaki, mempermalukan anaknya, menimbulkan kebencian bagi seorang anak. Dan kebencian laki-laki, figur laki-laki pada dirinya membuat dia pun melambai. Kira-kira begitu ceritanya. Ya, ini dari Menteri Mensos dulu pernah mengatakan bahwa Indonesia ini ranking 3 tentang fatherless country. Ya, negara yang kehilangan ayah, sosok ayah. Dan dalam adanya pandemi ini, PSBB lockdown membuat ayah kembali ke rumah.
Tetapi kembalinya ayah ke rumah ini bukan masalahnya selesai, justru menimbulkan masalah baru. Karena apa? Karena anak semakin tahu siapa ayahnya sebenarnya. Ayahnya pemarah, ayahnya suka mencaci maki, ayahnya emosional, terekam jelas di dalam otak seorang anak. Satu hari ada seorang anak, bukan anak ya, seorang pasangan muda datang ke saya mau bercerai. Ternyata suaminya ini melakukan KDRT, ya, kekerasan verbal, kemudian juga fisik. Dan saya tanya, dari mana Anda mendapatkan pelajaran tentang kekerasan? Dari ayah saya. Bagaimana ceritanya? Sejak kecil, saya selalu diantar ayah saya sekolah atau pergi jalan-jalan. Di mobil ayah saya itu selalu tersedia batu baterai kosong yang sudah tidak dipakai lagi. Baterai ABC yang gede-gede itu. Setiap ada mobil yang nyalip, ada orang yang berhenti sembarangan, lalu dilempar oleh ayah saya. Ayah saya turun, mau ngajak berantem, kira-kira begitu. Ternyata figur kekerasan yang ditampilkan seorang ayah kepada anaknya, itu pun menjadi ingatan kuat dan menjadi cara anak menyelesaikan masalah. Selama ini, belum pandemi, semua orang tua menyerahkan anak kepada sekolah. Menganggap bahwa sekolahlah segala-galanya. Banyak anak jarang ketemu dengan ayahnya karena kesibukan ataupun ayahnya tidak pernah mengajak anaknya berkomunikasi. Satu hari datang seorang ibu, anaknya umur 38 tahun, nggak mau nikah. Datang kakaknya, datang ayahnya, ibunya. Lalu saya tanya, ada apa? Kenapa tidak menikah? Ternyata anak ini mengaku seorang gay. Lalu saya tanya, emang ada apa? Kenapa Anda bisa jadi gay? Dia bilang, ayah saya pernah bercerai dengan ibu saya. Lalu mereka rujuk kembali. Semenjak ayah saya bercerai dengan ibu dan rujuk kembali, ayah saya tidak pernah berbicara dengan saya. Tidak pernah mengajak saya bermain. Tidak pernah menasihati saya. Ayah saya menjadi sosok yang penakut. Ayah saya menjadi figur yang tidak bisa jadi contoh. Dia pemalas. Dia hanya mengekor di bawah ketiak ibu saya. Ternyata kemarahan kepada sosok ayah ini bisa menyebabkan perubahan orientasi seksual. Itu fakta-fakta yang saya dapati dalam kasus-kasus LGBT. Ya, termasuk ada seorang transgender ya, yang dia laki-laki tapi menyerupai perempuan, mengubah gaya rambutnya, jalannya, bajunya. Ternyata juga sejak kecil dia dilatih, diajari dengan kekerasan oleh ayahnya. Sehingga dia memberontak dan melawan. Itu kira-kira kisah-kisah bagaimana bahwa figur ayah ini sangat penting. Ada seorang teman kita, dia aktivis juga, ya, datang sama istrinya membawa anaknya dari pesantren. Anak ini ternyata mengaku memiliki orientasi seksual sejenis. Lalu saya tanya, emang seperti apa sih kehidupan keluarga kalian? Ternyata si ayah ini adalah seorang aktivis partai gitu ya, yang dia tidak bisa diganti berkali-kali, dia terus yang jadi pegang, kemudian dia sibuk dengan pekerjaannya dan organisasinya. Dia menganggap, si ayah beranggapan bahwa dengan adanya ibu, maka masalah anak selesai. Padahal anak ini anak laki-laki. 3 saudaranya perempuan semua, ibunya perempuan. Jadi dia setiap hari ditinggal oleh ayahnya dengan perempuan semuanya. Bahkan dia sekamar dengan kakaknya perempuan. Apa yang terjadi lama-kelamaan anak ini pun melambai. Dia meniru gaya ibunya, dibawa arisan, dibawa pengajian. Dia nyaman dengan kondisi perempuan. Bahkan akhirnya dia mencoba memakai bedak. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia merasa dirinya seperti perempuan, padahal laki-laki. Jadi, persepsi ayah bahwa dengan adanya ibu masalah selesai, tentu saja ini salah. Karena ayah itu memerlukan figur seorang laki-laki. Apa itu figur laki-laki? Figur pengambil keputusan. Berani, tegas, akomodatif, fasilitator, komunikatif. Itu figur seorang ayah. Keterlibatan ayah adalah sejauh mana sosok ayah terlibat dalam pengasuhan, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi lagi-lagi yang diperlukan itu adalah engagement atau involvement, keterlibatan langsung. Saya berusaha kalau anak saya main bola, saya ikut main bola. Anak saya main layangan, saya ikut main layangan. Anak saya main hujan, main hujan. Main badminton. Ya. Jadi father involvement ini, engagement ini adalah salah satu yang penting.
Contohnya gimana engagement atau involvement ini, keterlibatan ayah? Contoh ketika anaknya berenang. Banyak para ayah hanya berdiri di pinggir lapangan, memarahi karena perenangnya lambat, tapi ayah tidak mau terjun langsung ke kolam untuk berenang bersama ayahnya. Padahal kalau dia mau langsung terjun ke kolam renang, anak merasa bangga, anak merasa senang karena ayahnya bisa memberikan contoh. Bahkan sejak lahir, anak-anak memiliki keterlibatan ayah dengan pengasuhan cenderung memiliki rasanya aman, emosional. Percaya diri untuk menjalankan lingkungan mereka, dan ketika mereka tumbuh dewasa, memiliki koneksi sosial yang lebih baik. Jadi anak-anak dari sebuah riset ya, di jurnalnya ada, Father and the Impact of Children Well-being. Anak yang sejak lahir memiliki keterlibatan ayah dalam pengasuhannya cenderung memiliki rasa aman dan emosional yang baik. Percaya diri untuk menjalani lingkungan mereka, menjelajah lingkungan mereka, dan ketika mereka tumbuh dewasa memiliki koneksi sosial yang lebih baik. Berbanding ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam fenomena kasus ayah ini, tentu saja kita harus melihat bahwa ada apa dengan ayah saat ini. Ya. Ada apa dengan ayah saat ini? Kembali lagi pertanyaannya. Lagi-lagi masalah yang besar adalah ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Ayah hanya selalu marah. Ayah selalu menginginkan hasil, tapi tidak ikut dalam proses. Dan akhirnya banyak kasus di mana ketika anak ini dewasa, berpisah, tidak ada rasa rindu ingin bertemu dengan ayahnya. Karena ayahnya pun tidak punya rasa rindu kepada anaknya. Jadi domain-domain yang kedekatan itu adalah keterlibatan afektif dan fisik ya. Contohnya afektif adalah penerimaan, kehangatan, dipeluk anaknya, diucapkan kata-kata positif ya. Kemudian fisik, keterikatan dalam kehadiran ayah, fisik dalam pengasuhan, tumbuh kembang seorang anak ya. Kemudian juga domain fisik ini penting ya. Bagaimana contohnya? Ini contohnya saya sendiri deh. Walaupun saya belum tentu menjadi ayah yang baik ya, tapi minimum saya sudah berusaha. Ternyata kalau ayah itu sebabnya aku senang. Ya, main bola oke, bulu tangkis why not, main poli oke, basket nggak masalah, berenang oke. Akhirnya anak itu bangga, oh ayahku serba bisa. Taekwondo oke, karate apalagi, silat bisa. Itulah. Ya, cukur rambut, nggak bisa ke tukang cukur, ayah aja. Jadi keterlibatan fisik itu penting, interaksi. Ya. Harapan anak terhadap keterlibatan ayah dalam fase-fase kehidupannya. Ini penting ya. Domain ini saya coba berusaha menepati janji. Ini contohnya anak saya lagi pertandingan bola, saya berusaha hadir walaupun saya lagi sibuk ya sebagai seorang dekan. Saya berusaha untuk menontonnya dan menyaksikannya mencetak gol. Semoga ini menjadi kenangan indah suatu saat nanti kalau saya sudah tidak ada. Kira-kira begitu. Kehadiran dan janji ayah mungkin sederhana, tapi mungkin bagi seorang anak sangat penting, akan tumbuh konsep diri yang positif dan merasa dirinya dihargai. Jadi banyak ayah sekarang hanya menanyakan target, sudah berapa hafalan, berapa ranking, tapi ayah tidak pernah memahami bagaimana beratnya proses seorang anak. Ini yang menjadi pelajaran penting. Memegang janji memang sulit, tetapi kita sebagai ayah harus berkorban dan berusaha, berlatih dan menepati janji. Saya yang tidak bisa saya hilangkan dari figur ayah saya adalah ayah saya itu berkorban. Ketika saya berangkat ke Malaysia untuk melanjutkan studi, beasiswa belum ada, ayah saya sampai berhutang dengan saudaranya. Demi saya bisa melanjutkan studi. Dan peristiwa itu tentu saja berbekas di dalam pikiran saya, bahwa ayah saya berkorban demi saya. Tetapi apa yang terjadi bila seorang anak meminta kepada ayahnya, ya, harus beli buku, harus beruang sekolah, lalu ayahnya bilang, nggak ada duit. Kira-kira apa yang tertanam di dalam otak anaknya? Bahwa ayahku tidak peduli. Ayahku tidak mau berkorban. Ini yang menjadi pelajaran penting di dalam pendidikan pengasuhan kepada ayah. Makanya, kenapa ketika ada anak yatim, yang ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan atau ketika kecil dia tidak ingat, itu dia biasa mengidolakan ayahnya luar biasa. Sempurna. Kenapa? Karena ibunya selalu menceritakan hal-hal yang terbaik, yang positif tentang ayahnya. Dia tidak pernah melihat keburukan ayahnya. Tapi ayah-ayah yang sudah berinteraksi dengan anaknya, bagaimana mungkin ayahnya mengajarkan kejujuran kalau ayahnya sendiri tidak jujur? Hei kalian, kakak adik nih, ayahnya marah nih. Jangan berantem. Kita harus kompak.
Datang anak yang baru gede dari remaja dari dapur. Alah, Abi aja sama kakak kandung aja udah 2 lebaran nggak teleponan, nggak salaman, nggak ketemu. Bayangin coba. Artinya apa? Bahwa anak itu mengamati. Makanya ayah bunda, para ikhwafillah sekalian, jangan sekali-sekali berantem di hadapan anak. Karena kalau antum berantem di hadapan anak, anak akan kecewa. Anak akan sakit hati. Anak akan malu. Anak akan kecewa. Ya. Jadi ada keterlibatan ekspresif, emosi, ada keterlibatan instrumental, memfasilitasi, ya. Memfasilitasi termasuk itu bagian dari keterlibatan membelikan alat, menyiapkan, ya, kemudian keterlibatan monitoring, mengarahkan. Maka dari itu seorang ayah bagi anak sangatlah sebagai seorang coach, role model. Dulu waktu sekolah saya ikut bela diri, taekwondo, silat, karate, silat, bahkan klub sepak bola. Kalau pemain bola, pelatih bola kami itu mantan pemain timnas, oh dia belum datang kami udah baris. Kami menunggu ingin melihat bagaimana betisnya yang kuat, bagaimana tendangannya yang tajam. Tapi kalau pelatih kami itu perutnya buncit, tidak bisa lari, malas-malesan, nggak punya prestasi, nggak pernah menjadi pemain bola, tiba-tiba jadi pelatih, kami malas-malesan latihan. Dia udah datang, kami masih lari-larian. Karena pelatih kami tidak punya prestasi. Kira-kira begitu. Jadi, yang diperlukan seorang ayah itu adalah ayah seorang coach. Father as coach, ya. Coach itu artinya apa? Kap kereta kuda itu coach bahasa Inggris, ya. Membawa, menghantarkan. Kalau seorang ayah itu pelatih, maka pelatih itu harus punya kurikulum. Pelatih itu harus punya pengalaman, pelatih itu harus punya perencanaan, pelatih itu harus punya strategi, pelatih itu harus punya fasilitas. Menyiapkan fasilitas. Jadi, ayah itu adalah seorang pelatih. Jangan biarkan anak kita diserahkan hanya kepada sekolah. Kita harus punya master plan, grand design, blueprint tentang bagaimana masa depan anak kita. Ingin seperti apa kita bentuk. Dulu sejak kecil, kayak saya kebetulan orang Minang, ayah saya itu selalu mengatakan bahwa orang Minang itu merantau. Untuk itu kamu harus ikut bela diri. Siap, saya ikut tikat karate, kemudian silat, ya. Bahkan kemarin saya sempat jadi motivator 4K untuk Asian Games, ya. Dan itu ternyata sangat bermanfaat. Karena bela diri itu mengajarkan tentang keberanian, patriotisme, pantang menyerah, tangguh, dan rela berkorban. Jadi seorang ayah itu punya rencana. Oh, nih kayak anakku nih kayaknya berbakat jadi seorang artis nih. Anakku berbakat menjadi seorang tokoh nih. Apa aku siapkan sekarang? Dari sekarang. Ya. Kira-kira seperti itu. Apa yang dipersepsikan anak tentang ayah bila ayah tidak hadir di saat membutuhkannya? Dan bagaimana dampak psikologisnya? Kemana ayah, di mana ayah? Apa yang mencintaiku? Apakah ayah menerimaku? Ya, bila ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak akan bertanya-tanya, apakah ayah menyukaiku? Apakah ayah menganggapku penting? Kenapa ia meninggalkanku? Apakah ayah aku layak dicintai? Mengapa tidak ada saat aku membutuhkannya? Bagaimana caranya supaya aku ada di hati pikir ayah? Bagaimana cara ayah mengingatku dan menganggapku penting? Sosok dan kasih sayang ayah adalah penting bagi perkembangan anak. Kalau ayahnya hadir, ayah menghormatinya, mengapresiasinya, menghargainya, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berkembang dengan baik. Ini seorang ahli psikoanalisa namanya Sigmund Freud mengatakan kebutuhan yang kuat di masa kecil adalah perlindungan seorang ayah. Ya, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada istri saya untuk melanjutkan dari sini aja. Ganti bagi-bagi nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di sini di Indonesia. Kalau di sana jam berapa sore ya? Jadi terima kasih banyak para ikhwas sekalian karena telah mengundang kami di UK untuk berbicara tentang masalah peran ayah ini. Karena memang
isu terbesar di Indonesia saat ini adalah kurangnya peran ayah. Gitu. Jadi kalau quote bahwasanya ayah adalah hero bagi si anak, gitu, maka ini betul-betul sangat sangat terpatri kuat gitu bagi anak, bahwasanya kesan pertama dan teladan pertama bagi anak adalah ayahnya gitu. Begitu juga ayah bagi seorang anak perempuan, bahwasanya dia adalah jatuh cinta yang begitu kuatnya, yang akan menjadi standar gitu bagi nanti ketika dia mencari jodoh, ketika dia mencari. Halo, ya kedengaran Bu? Tadi Udah oke, Bu, udah. Udah bagus. Baik. Pak Iqbal di mute di situ, udah di mute ya. Baik, ini saya banyak sekali menemukan masalah-masalah rumah tangga itu sebenarnya berakar dari bagaimana pola asuhnya ketika dulu bersama dengan orang tuanya gitu. Sangat menyedihkan sekali kalau misalnya ada rumah tangga yang porak-poranda, ada perceraian, adanya mistrust ya, distrust, tidak percaya gitu kepada pasangan, ternyata berakar pada bagaimana dulu perlakuan orang tuanya gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian penting sekali untuk bisa kita membangun keharmonisan antara suami istri, karena memang itulah yang akan diteladankan oleh anak-anak kita gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menggalakkan untuk para orang tua jangan segan-segan untuk menunjukkan kemesraan di hadapan anak-anak. Ini kebanyakannya orang tua ketika ada anak-anak udah langsung duduk berjauhan gitu ya, nggak ada panggilan sayang. Pokoknya selama sepanjang hidup panggilannya Abi Umi aja. Bahkan ketika anak-anak nggak ada pun panggilannya Abi Umi gitu. Padahal anak-anak sangat butuh sekali melihat bahwa orang tuanya itu menjadi partner, kompak, terus kemudian saling memberikan afeksi ya, memberikan penguatan, misalnya hal-hal seperti pelukan. Ini nggak apa-apa kok dilihat anak-anak kita, kan ya nggak boleh kan yang sifatnya seksual gitu, sentuhannya. Karena apa? Dari kita para orang tua lah anak-anak nanti belajar bagaimana nanti berperan sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri gitu. Jadi jangan segan-segan ya. Dan wahai para ayah, jangan salah persepsi bahwasanya yang namanya kasih sayang itu berarti harus dengan kekerasan, harus dengan ketegasan yang galak gitu. Padahal love itu ada momennya di mana kita harus melebur bersama anak kita, tapi ada momennya kita juga harus membuat distance, ada space kita dengan anak kita sehingga anak kita tahu betul bahwasanya kita adalah sosok yang harus dihormati, yang ketika kita bilang tidak, ya tidak. Iya, itu berarti iya gitu. Dia tidak akan kemudian malah berusaha mengelabui kita atau berusaha mencari cara untuk supaya kita jadinya malah permisif terhadap mereka gitu. Jadi ini penting banget untuk diingat, wahai para ayah. It's okay untuk menjadi ayah yang tegas tapi juga penyayang gitu. Makanya para ayah sekalian banyaklah berbicara karena anak-anak itu butuh sekali mendengarkan ayahnya berbicara, bukan ngomel ya. Makanya biasakan di dalam rumah tangga itu kita berdialog ketika menghadapi masalah, lagi kepentok masalah apa gitu. Itu cari momen di mana kita bisa duduk rapat bareng untuk ngomongin masalah itu dan kita jadi orang yang saya harus menanggung ini semua sendiri. Nggak diganti slide-nya. Ya, baik tiba-tiba terputus aja itu ininya Zoom-nya. Jadi jangan sampai terus kemudian hanya seorang ayah sendiri saja yang menanggung beban semuanya gitu. Nggak pengen istri dan anak-anak itu tahu masalah apa sehingga ya udah deh yang penting mereka bahagia biar saya aja menderita sendirian. Nggak seperti itu gitu. Kalau ada masalah ya kita bicarakan sama-sama, siapa tahu gitu.
orang-orang yang pikirannya yang masih polos-polos seperti anak-anak itu mungkin bisa ngasih solusi yang lebih sederhana gitu. Kalau kita kan udah terlalu complicated otak kita kerjanya gitu, sehingga kadang kita malah mikirin jalan keluar yang terlalu rumit gitu. Padahal andai kita libatkan anak-anak, mungkin mereka jadi bisa punya ide-ide. Misalnya kayak pilihan nih, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sedang ada di eh, tempat rantau untuk menuntut ilmu atau bekerja, mungkin perlu dilibatkan pendapat anak-anak kira-kira apakah kita harus pulang ke Indonesia atau kita jadinya menetap di sini, itu semua kan harus kita tanya gitu. Bagaimana sih kesiapan anak-anak secara emosional ketika harus misalnya berpindah misalnya. Itu kan berarti anak-anak itu dianggap sebagai bagian dari keluarga dan bukannya hanya sesuatu yang menumpang gitu, yang hanya mengikuti aja gitu. Mereka juga harus punya suara gitu ya. Jadi ini yang harus diingat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan Bailey Scales of Infant Development, ditemukan bahwa bayi dengan keterlibatan pengasuhan ayah yang tinggi menunjukkan jumlah interaksi yang tinggi yang lebih kompeten secara kognitif pada 6 bulan pertama dan IQ yang tinggi. Memang IQ yang tinggi bukan berarti penentu yang paling utama untuk kesuksesan seseorang, tapi setidaknya dengan adanya interaksi yang kuat antara ayah dengan anak di awal-awal hidupnya, itu anak jadi punya jalur di otaknya untuk supaya bisa berpikir dan jadinya lebih punya banyak ruang untuk dia supaya bisa mencari solusi di kehidupan harinya, di kemudian harinya gitu ketika dia agak dewasa. Makanya hadirnya seorang ayah di momen-momen si ibu misalnya sedang menyusui, kemudian anak itu baru belajar jalan gitu. Itu sangat penting sekali. Dia perlu melihat friendly faces, wajah-wajah yang membuat dia aman, nyaman gitu kan. Dari situlah anak kemudian terbentuk bonding gitu. Jangan sampai seorang ayah hanya menjadi mesin ATM buat istri dan anaknya. Hadirnya hanya ketika malam aja, lalu interaksinya hanya sekedar untuk memberikan uang nafkah maupun uang sekolah gitu atau uang jajan gitu ya. Yang pandangan matanya itu menakutkan dan tajam buat anak-anak gitu, sehingga anak-anak lebih nyaman curhat kepada ibunya dibandingkan ayahnya. Ini saya banyak sekali menemukan para ibu yang teriak minta supaya gimana sih Bu caranya supaya suami saya tuh mau terlibat dalam pendidikan anak-anak. Saya tanya balik, yang dimaksud dengan pendidikan anak-anak yang kayak gimana? Suami saya tuh nggak pernah bantuin anak-anak belajar, bahkan dia nggak tahu nerima rapot aja dia nggak pernah katanya. Bahkan dia nggak tahu bayaran tuh berapa katanya. Bahkan kadang anaknya udah kelas berapa aja dia nggak tahu gitu. Ini kan menyedihkan banget ya, kemana sebenarnya ayahnya. Karena para ayah merasa bahwasanya oke, I'm the hero, akulah yang selama ini harus berbanting tulang keluar sana mencari uang, saya pulang seharusnya ya saya terima beres dong gitu. Ini yang salah. Ini berarti dia memperlakukan dirinya sebagai mesin uang aja gitu. No wonder kalau kemudian nanti di masa pensiunnya dia akan menjadi orang yang paling kesepian di dalam rumah itu meskipun ada cucu, ada menantu gitu. Karena selama ini dialah yang memberikan jarak bagi dirinya sendiri. Dikala anak sedang membutuhkan dia, reach out kepada dia untuk kemudian hadir di dalam hidupnya dengan membantunya ketika menghadapi masalah-masalah di sekolahnya misalnya, masalah bullying atau ngerjain PR, ayahnya lah yang justru menjarakkan dirinya dan menjauh dari anaknya gitu. Banyak ayah sekarang yang merasa bahwasanya kok anak saya durhaka banget, mereka jarang banget nelpon saya, mereka sibuk dengan keluarganya, mereka nggak pernah datang jenguk, mereka nggak pernah ngirimin uang. Well, saya rasa kalau digali lebih jauh bisa jadi si ayah ini juga dulu memperlakukan seperti itu kepada anaknya sehingga wajar anaknya tidak tercipta bonding. Jadi wahai Bapak sekalian, prioritas utama sekarang di dalam membangun hubungan dengan anak kita adalah connection before correction. Percuma mencarikan sekolah yang bonafit atau pendidikan yang terbaik, asuransi pendidikan yang sudah begitu kuatnya, sedangkan hati kita nggak terhubung. Karena kemanapun anak itu ditempatkan, kalau hatinya bukan bersama kita, niscaya dia akan makin menjauh aja, meskipun jaraknya dekat secara fisik gitu. Jadi connection before correction. Kalau kita mau memperbaiki
memperbaiki perilaku anak kita. Apalagi kita memiliki begitu banyak kewajiban da'awi ya. Kita tidak boleh hanya memikirkan tentang keperluan domestik kita aja, rumah tangga kita aja, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat kita, bagaimana supaya bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak sekali kewajiban-kewajiban. Makanya lakukan itu bersama dengan keluarga dan bukannya sendirian. Minta doa anak-anak. Dan kalau perlu ceritakan kepada anak-anak, apa sih sebenarnya yang kita perjuangkan? Dakwah yang seperti apa sih yang begitu giatnya kita lakukan setiap pekannya, setiap harinya lewat berbagai macam cara, apalagi dengan muyul-muyul kita, kafaah-kafaah kita gitu. Makanya ini harus terbuka diceritakan kepada anak-anak. Seperti saya dengan Pak Iqbal nih saat ini, sehari ini aja saya 3 webinar yang harus saya berikan dan begitu banyak menyita waktu sehingga kurang interaksinya dengan anak-anak. Tapi anak-anak tahu gitu bahwasanya oh ini ayah bunda lagi bekerja, berusaha menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di luar sana supaya orang-orang tidak memiliki masalah dalam keluarganya dan anak-anaknya juga nggak ada yang bermasalah gitu. Anak-anak tahu perjuangan orang tuanya. Nah Bapak Ibu sekalian sudah melakukan itu nggak? Jangan sampai ketika kita menyampaikan itu ke anak-anak malah jatuhnya jadi kayak doktrin. Pokoknya ya kalian nanti pokoknya harus liko, pokoknya nanti kalian harus ta'aruf kalau mau menikah dan lain sebagainya. Itu kan sifatnya doktrin karena harus, tapi nggak diceritakan apa sih value di balik pentingnya kita untuk ghadul basar, apa sih value di balik pentingnya kita untuk tidak egois hanya memikirkan diri sendiri tapi mencoba membina ukhuwah dengan orang-orang sekitar kita. Itu semua harus ditularkan karena banyak sekali kami menangani kasus-kasus anak kader ya. Anak-anak kader yang bermasalah. Bermasalahnya itu bukan hanya masalah-masalah yang ringan aja, ada yang misalnya adiksi narkoba, adiksi pornografi, adiksi game ya. Kemudian ada juga yang sampai suicidal gitu. Bayangin gitu. Karena orang tuanya sibuk dengan cekcok gitu, orang tuanya dua-duanya adalah aktivis ya. Kemudian setiap hari mereka berantem terus sehingga akhirnya bercerai. Dan masing-masingnya mereka menikah. Tapi setelah menikah pun setelah mereka masing-masing sudah menikah dan bercerai, tetap aja komunikasinya itu yang saling menyerang gitu. Sehingga anak-anak yang korban perceraian ini merasa, loh, kalian kok kayaknya sibuk banget gitu dengan amarah kalian masing-masing sehingga kalian mengabaikan kami gitu. Akhirnya ada salah satu anaknya yang merupakan dokter jadinya suicidal gitu. Dan ini sangat menyedihkan sekali gitu. Kenapa? Suicidal apa tuh, Mbak? Kenapa? Suicidal. Suicidal Jadi, itu apa? Maaf. Ingin bunuh diri. Jadi tendensi ingin bunuh diri. Jadi dia sampai sudah menyilet tangannya beberapa kali, bahkan dia juga pernah kenalan dengan orang luar gitu ya lewat chat gitu ya. Kemudian dia jadinya malah merasa kenapa ya saya jadi orang Islam, kayak mendingan nggak usah ada agama aja deh gitu, sampai berpikir seperti itu. Kemudian ada juga yang sampai ada anak yang dia itu sangat cerdas sekali, orang tuanya juga aktivis, tapi kemudian malah pengen menyakiti dirinya sendiri terus setiap hari. Dia pukul-pukulkan kepalanya ke tembok, bahkan dia pukul dengan tangannya karena dia benci dengan dirinya sendiri. Karena setiap hari orang tuanya menekan dia untuk terus belajar, untuk pokoknya kamu harus jadi dokter, pokoknya kamu harus ini. Betul anak itu akhirnya mencapai profesinya sebagai seorang dokter, tapi dia menjalaninya dengan penuh kebencian gitu. Karena ngerasa bahwasanya aku hanya harus menuruti apa kata orang tua, tapi orang tua nggak mau dengerin aku gitu. Makanya ini nih, dialog antara orang tua kepada anak, terutama ayah nih. Kalau memang kita pengen anak kita meneruskan mimpi-mimpi kita, ya tanamkan value-nya. Bukannya berarti, pokoknya kamu nggak bisa gitu. Ayah nggak berhasil, berarti kamu yang harus melanjutkan. Ini adalah mimpi ayah gitu. Kalau nggak, ayah bakal sedih banget atau kecewa banget gitu. Makanya ini penting banget dicatat. Dan kami banyak juga menangani kasus-kasus penyimpangan seksual ya, seperti LGBTQI ya, sekarang makin panjang aja singkatannya, akronimnya. Itu kebanyakannya bukan karena genetis seperti yang tersebar selama ini gitu. Bahkan tadi pagi ya saya duet dengan Dr. Dewi Inong itu, beliau bilang sudah ada penelitiannya bahwasanya LGBTQ itu bukan dari
atau homoseksualitas itu bukan dari gen gitu. Jadi bukan sesuatu yang diturunkan gitu. Tapi sesuatu yang dipelajari dari lingkungan atau juga karena memang ada trauma-trauma gitu. Dan itu juga yang kami temukan dalam ruang konseling kami. Benang merahnya adalah tidak adanya bonding dengan orang tua. Itu kalau misalnya nggak ada bonding, dia ibarat ya hidup sendirian dan dia sering kesepian gitu. Akhirnya apa? Dia mencari atau dia malah mendapatkan kenyamanan di luar rumah gitu. Dan yang seringnya terjadi adalah orang-orang yang paling dekat lingkarannya yaitu di sekolah atau di lingkungan pertemanan gitu ya. Karena memang kami juga dapat kabar ya dari Pak Heru Susetyo, waktu itu beliau adalah lawyer paham, beliau mengatakan pengkaderannya itu bahkan dari sekolah gitu. Dan betul sekarang Dr. Dewi Inung mendapatkan data-data bahwasanya anak SMP aja itu sudah di trafficking sebagai kalangan itu gitu. Jadi makanya wahai para orang tua, marahnya Anda, bagaimana kalian menasihati anak-anak, cara kalian meluruskan anak-anak itu akan terpatri kuat dan itu akan menjadi semen atau menjadi penghancur percaya diri mereka gitu. Jadi dari para ayah lah anak-anak itu bisa bangkit harga dirinya. Dia punya percaya diri karena ayahnya, ibunya menerima adanya, apresiasinya, maka dia akan percaya diri keluar menghadapi kerasnya dunia, gitu. Tapi ketika dia di Pak, tiba-tiba terputus, saya nggak tahu kenapa. Oh iya, silakan dilanjut lagi. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita itu mencari kenyamanan di luar. Pastikan bahwasanya anak-anak kita itu sudah kenyang dengan kasih sayang, perhatian, apresiasi dari orang tuanya gitu. Jadi kita nggak bisa mengarahkan anak kita, membimbing kita kalau hati kita belum terhubung gitu. Jadi pasti hati kita terhubung dengan anak-anak kita gitu. Supaya apapun yang kita berikan, mau kita tanamkan apa pada kitalah mereka itu percaya gitu. Tapi kalau misalnya mereka melihat bahwa kita adalah orang yang kemudian apa-apa serba doktrin, akhirnya anak-anak jadi nggak respect sama kita gitu. Makanya penting sekali wahai Bapak dan Ibu untuk saling mengapresiasi di hadapan anak-anak. Ya, saling memujilah kalian di hadapan anak-anak. Misalnya nih seorang Abi misalnya masak telur gitu di dapur gitu. Kemudian si istri alih-alih dia bilang ya berantakan deh, ya pasti keasinan deh. Seharusnya si istri bilang Masya Allah, jazakumullah khair ya Abi ya, udah bantuin bikin lauk. Hari aja sih kalau Umi lagi kecapean misalnya gitu. Terus kita senggol deh anak kita, lihat deh Abi baik banget ya, dia udah kita telur dadar misalnya gitu. Ya anak yang kita colek itu akhirnya merasa bahwasanya ya Allah itu kan telur dadar doang, tapi Umi begitu mengapresiasi ya gitu. Berarti Abi itu berharga banget di mata Umi gitu. Atau misalnya di lain waktu kita coba berdialog kepada anak-anak kita. Tahu nggak kenapa dulu Abi milih Umi misalnya? Ini penting banget seorang ayah ngomong kayak gitu kepada anak-anak. Tahu nggak kenapa dulu Abi milih Umi? Umi itu orangnya begini dan terbukti sekarang Umi itu makin begini dan begitu gitu. Sehingga anak-anak jadi belajar melihat dari kacamata abinya. Oh iya ya,
ternyata Umi kayak begitu ya orangnya. Kita taunya kan Umi itu ya cuma ngomongin tentang cucian lah atau bangunin kita sambil ngomel-ngomel gitu. Tapi ternyata Umi adalah sosok yang seperti itu. Dan akhirnya anak-anak jadi makin bangga gitu dengan orang tuanya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Kita akan bisa gali lebih banyak lagi lewat tanya jawab ya. Jadi mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Iqbal dan Bu Zizi atas pemaparannya yang lengkap. Baik, untuk selanjutnya silakan dari para peserta sekalian, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi, silakan sampaikan di chat room Zoom di menu Zoom. Biasanya di sebelah bawah, di bawah ada tombol untuk melihat menu chat. Silakan ketikkan pertanyaan atau tanggapannya di sana. Dan kami akan bacakannya di sini. Baik, Bu Zizi sambil menunggu pertanyaan dari peserta semuanya. Ada satu yang bertanya, apakah kasus-kasus yang disampaikan tersebut kasus yang terjadi di Indonesia atau apa, Bu? Iya, kejadiannya di Indonesia. Ada yang dari luar Jawa, ya ada juga yang tinggalnya di dekat lingkungan kami, tapi itu semua adalah kisah nyata gitu dan real, bahwasanya betul peran seorang ayah, peran orang tua, harmonisnya orang tua itu terpatri kuat sekali dalam benak anak-anak, dan itulah yang nanti akan dibawa anak-anak ketika dewasa nanti gitu. Jadi ini bukan karang-karangan ya gitu, tapi kami nggak publish gitu di dalam buku-buku kami, karena ini penting banget untuk kita ingat bahwasanya jangan hanya berpuas diri bahwasanya anak-anak kita dimasukkan ke pesantren terus ya udahlah kita udah berlepas diri, toh anak-anak sudah dapat bimbingan di pesantren, apalagi pesantrennya yang ada pekanannya gitu kan, lingkaran pekanannya, apalagi udah menjadi hafid gitu. Itu kan semuanya hanya sebatas kognitif aja gitu, tapi secara afeksi kita orang tua yang wajib mengisi gitu. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya dari peserta, bagaimana kiat untuk menyadarkan suami bahwa dampak sikap ayah akan berefek pada anak ketika ia berkeluarga? Ayah terlalu pride untuk mengakui bahwa sikapnya tidak benar. Bagaimana kiatnya, Bu? Ya, saya coba jawab yang hal ini ya. Jadi memang keegoan seorang ayah itu memang luar biasa. Terkadang ini membuat anak itu akhirnya benci. Beberapa kasus saya dapati, ayah-ayah yang bejat di luar sana, yang korupsi, yang berzina, yang selingkuh, yang mabuk. Di rumah dia seperti malaikat. Marah, marah, marah. Seolah-olah semua itu harus diikuti. Padahal ternyata kemarahan dan keganasannya itu sebenarnya menutupi atau kompensasi dari keburukannya. Sehingga anak tidak punya ruang untuk mencelah atau mencari keburukan ayahnya. Karena sudah dicari dulu oleh ayahnya, kira-kira begitu. Jadi ayah-ayah yang pemarah, ayah-ayah yang emosional, ayah-ayah yang selalu menampilkan kesempurnaan, itu sebenarnya menutupi kelemahannya. Gimana caranya, solusinya? Ya kalau dia tidak mau disampaikan, ya cari pihak ketiga. Cari konselor, psikolog, atau tokoh, ada ustadz yang dianggap dihormatinya, diseganinya untuk disampaikan baik-baik. Karena terkadang memang ini dia baru menyesal nanti ketika dia sudah tua. Makanya tidak heran kalau kita pergi ke panti jompo. Kenapa ada anak tega, rela memasukkan ayahnya atau ibunya ke panti jompo? Karena waktu mudanya memang keras, kasar, menyakitkan. Itu yang akhirnya anak-anak itu tidak punya bonding, tidak punya engagement dengan orang tuanya. Walaupun kita kesekolahkan.
Walaupun dia kita bantu, tapi lagi-lagi yang mereka ingat bukan hanya itu saja. Mereka juga ingat masa-masa di mana mereka dibully sendiri oleh orang tuanya. Mereka tidak dihormati, tidak diharapkan. Ditanya kenapa kulitnya hitam, kenapa dia keriting. Akhirnya dia pun merasa tersinggung dan sakit hati. Jadi lagi-lagi akhlak ini penting sekali ya diberi contoh. Jadi lagi bukan sekedar hanya memberi makan atau membiayai sekolah, tapi ada nggak kita punya blueprint tentang masa depan anak kita? Seperti apa nanti dia kita harapkan? Jadi jangan sepenuhnya menyerahkan dengan alam atau sekolah atau dengan tarbiyah, tetapi kita harus punya grand design. Kalau ingin anak kita menjadi ulama besar seperti Buya Hamka, seperti Dr. Yusuf Kordowi, apa kira-kira instrumen yang harus kita siapkan? Oh, dia harus masuk pesantren. Oh, dia harus baca kitab. Oh, dia harus hafal. Oh, dia harus bisa bahasa, contohnya. Maka siapkan mereka dari sekarang. Jadi kita terkadang, mohon maaf ya, sekarang sedih sekali saya. Banyak orang tua tujuannya mendidik anak hanya untuk lulus PTN. Hanya untuk masuk sekolah favorit. Bukan untuk akhlakul karimah. Ini yang saya sedih sekali. Bayar mahal-mahal, semua les diikuti hanya untuk lulus PTN. Lalu setelah lulus PTN, lalu apa? Suatu hari datang seorang ibu dan ayah membawa anaknya. Anak ini depresi. Ayahnya seorang ekspatriat, orang asing. Ibunya dari Indonesia. Depresi kenapa? Karena nilainya raportnya jelek. Akhir anak ini bercerita kepada saya. Maka saya tulis di kumparan itu, ketika sang juara ingin bunuh diri. Ibu saya, sekolah saya, guru saya hanya menginginkan nilai. Mereka tidak memikirkan bagaimana perasaan kami. Bagaimana tekanan yang kami hadapi. Akhirnya kami berkumpul ranking 1 sampai 5. Apa yang kalian bahas? Saya bilang. Kami berpikir bagaimana kalau kita mati sama-sama, bunuh diri bersama. Mengerikan. Jadi sekarang lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang tua itu hanya memikirkan harga diri, lifestyle. Sekarang sekolah favorit itu lifestyle, gaya-gayaan supaya dibilang hebat, ya. Kemarin juga di DKI juga di Indonesia juga banyak orang tua demo karena anaknya nggak bisa masuk sekolah favorit. Padahal tujuan pendidikan itu bukan itu. Tujuan pendidikan itu agar kita beradab, berakhlakul karimah, gitu. Kalau lulus PTN, alhamdulillah. Tetapi jangan lupakan adab dan akhlakul karimah. Karena adab dan akhlakul karimah itu nggak ada nilainya di ujian nasional. Nggak ada nilainya di IPK. Jadi kita terkadang lupa mengasah soft skill-nya. Kita asah hanya hard skill-nya. Tapi kita lupa soft skill. Apa itu soft skill? Kemampuan menyesuaikan diri, komunikatif, tahan banting, pantang menyerah, jiwa kepemimpinan. Kita lupa dengan itu semua. Padahal yang kita cari lagi-lagi kebanggaan. Oh, anakku masuk UI, anakku masuk ITB, anakku masuk Harvard, masuk Oxford. Tapi setelah itu apa? Jangan sampai ya satu hari baru bulan lalu seorang ayah telepon saya ini, kisah nyata. Jam 11:30 malam, Pak Iqbal, mohon maaf ini emergensi, ada apa Pak? Saya bilang. Anak saya pinter banget, IQ-nya 139. Sejak kecil juara 1 terus. Lalu gimana Pak? Anak saya sekarang mau bunuh diri dan tidak percaya Tuhan, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena lagi-lagi saya lupa ketika dia dulu juara, saya bangga-banggain. Dia besar kepala, Pak. Tapi dia lupa tidak menginjak bumi. Saya lupa mengasah akhlaknya dan saya menyesal. Saya lupa mengasah akidahnya. Ayah saya tidak percaya Tuhan, anak saya. Nggak mau sholat. Karena dia selalu mempertanyakan, karena terlalu pintar katanya. Tetapi lupa mengasah akhlaknya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa lagi-lagi dalam pendidikan itu adalah keteladanan. Contoh, kenapa banyak anak tidak respect dengan ayah dan ibunya? Karena bapak ibunya sering menjelek-jelekan di hadapan anaknya. Dasar ibu kamu, ibunya nggak mau kalah, dasar bapak kamu hitam. Udah saling hajar-hajaran aja. Bagaimana mungkin mereka menurut, menghormat? Sementara ayah dan ibunya tidak mau saling menghormati. Kira-kira begitu. Demikian. Terima kasih Pak Iqbal. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, kami dari Sampit, Kalimantan Tengah. Mau bertanya bagaimana anak-anak yang dipondokkan. Kan peran ayah kemudian berkurang. Bagaimana tentang fenomena tersebut? Terima kasih. Baik, kami pun mengalami itu, tetapi lagi-lagi kuncinya quality time, ini ya penting. Buat tabungan cinta, ini penting.
Kemarin anak saya waktu PSBB lockdown dipulangkan, kami buat tabungan cinta yang banyak. Bermain bersama, belajar bersama, jalan-jalan bersama terus. Sehingga ketika di pondok, saldonya masih banyak, kira-kira begitu. Jadi nanti kalau anak Bapak Ibu pulang, jangan Bapak Ibu sibuk pula. Ini masalah. Sudahlah ketemunya hanya beberapa minggu, ya Bapak Ibunya pun sibuk kemana sana kemari. Ketika pulang itu bangunlah tabungan cinta, saldo. Di ATM itu kalau saldonya penuh, itu insya Allah tenang dia. Masih ingat dia. Tapi kalau saldonya sudah kosong, itu yang berat. Jadi saya sendiri kalau liburan, saya berusaha ngajak anak saya itu jalan. Mau pergi keluar kota, mau kemana ya. Waktu quality time yang penting, sehingga ada rasa engagement tadi. Kemudian juga lagi-lagi belajarlah romantis. Tulis surat, saya lagi mulai surat ini, masih ngajar-ngajar. Tulis surat, Ananda, Ayah Rindu, Ananda. Jadi kadang-kadang di kita tuh karena susah banget berpantun-pantun ya, susah ya. Susah menulis itu ya, seolah-olah kaku gitu ya. Padahal lagi-lagi kata sastra itu sangat penting, menyentuh. Kemarin saya mendapat surat dari anak saya, semoga ayahnya makan jangan terlalu banyak. Ya. Dia ingat gitu ya, hati-hati ya makanannya. Oke, jadi ada interaksi. Nanti saya mau balas juga, Anandaku. Terima kasih, suratmu luar biasa. Ayah tidak bisa tidur memikirkannya. Jadi kadang-kadang kita lupa. Saya ingat banget almarhum Ustadz Arifin Ilham. Itu kalau pengajian di Al-Zikro, itu Masya Allah melimpah ruah sampai ke pinggir jalan. Ternyata apa? Almarhum ini suka mengeluarkan kata-kata yang menggetarkan seorang ayah dan ibu. Apa dia bilang? Ayahanda, ibunda, ayah-ayah yang nggak pernah dipanggil ayahanda sama anaknya seneng. Baru kali ini aku dipanggil ayahanda. Biasa ya gitu. Ayahanda, ibunda. Oh, itu kata-kata yang menusuk ke dalam. Makanya ayah, mohon maaf, jadilah figur teladan. Makanya ada pepatah Melayu yang mengatakan, lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kapal di tepi laut aja kalau nahkodanya peragu, itu bisa kandas. Tenggelam apalagi tengah lautan. Makanya Bu Hamka mengatakan, seorang sastrawan dan ulama mengatakan, seorang ayah yang baik itu ibarat nahkoda. Nahkoda yang ulung itu bukan hanya mengerti tentang kapal, tapi dia harus tahu bagaimana dalamnya lautan dan bagaimana menghadapi gelombang. Kira-kira begitu. Wah, ini sastra sekali ya. Mungkin saya nambahin deh. Ya, jadi ekspresi. Ya. Menggema soalnya suaranya. Kita duduknya sebelahan nih, tapi beda layar. Jadi penting banget ya seorang ayah mengekspresikan rindunya, sayangnya. Nasihat-nasihatnya itu jangan hanya lewat telepon aja gitu ketika ada kesempatan untuk telepon. Kayak kami, anak kami yang sulung ini, yang perempuan tuh kelas 2 sanawiyah, dan kami tidak sama sekali diperbolehkan untuk datang menjenguk, bahkan untuk mengantarkan barang sekalipun gitu. Karena dikhawatirkan nanti ada interaksi antara santri dengan orang tuanya, sehingga nanti kalau bawa penyakit jadi bisa menularkan sepondok gitu kan. Akhirnya betul-betul kami nggak boleh berinteraksi dengan anak, hanya diberikan kesempatan untuk video call sebulan sekali coba gitu. Jadi kami pakai media surat lagi seperti orang jadul, dan itu ternyata lebih romantis gitu. Ketika di dalam surat itu diekspresikan bagaimana kerinduan kita, bagaimana harapan-harapan kita, doa-doanya gitu. Dan itu ternyata sangat membekas. Wahai para ayah, hilangkanlah segala ego, karena nanti yang ada adalah penyesalan, di mana seorang anak malah lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Gitu. Gimana dong caranya untuk mengarahkan si ayah supaya bisa meluruhkan egonya itu, tidak hanya menjadi sikap yang sok tegas, gitu, sok tegar, padahal dia sebenarnya pengen berdialog dengan anaknya. Coba deh ingat bahwasanya kita ini kan nggak selamanya hidup ya. Wallahu a'lam, entah sampai kapan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap bisa bernafas. Pengennya diingat sebagai orang tua yang seperti apa oleh anak-anak kita. Gitu. Kalau kami berdua selalunya kayak begitu. Pengen diingat sebagai orang tua yang seperti apa? Apakah pengen diingatnya sebagai orang tua yang lebih sering melotot dibandingkan menatap dengan teduh? Apakah pengen diingat sebagai seorang ayah yang lebih banyak membentak dibandingkan mengayomi atau misalnya membimbing? Pengen dengar kata-kata terakhir kita kepada anak kita adalah bentakan atau kata-kata sayang gitu. Kita selalu ingat begitu, bahwasanya kita nggak akan selamanya ada di muka bumi ini. Kami pengen anak-anak membawa kenangan yang manis di dalam benak mereka ketika kita udah nggak ada, gitu. Jadi
coba zikrul maut deh. Ingat mati, ingat bahwasanya anak kita nanti akan melanjutkan hidupnya tanpa kehadiran kita. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa menyaksikan anak-anak kita. Makanya hanya bekal-bekal cintalah yang bisa nantinya akan menguatkan mereka gitu. Jadi ingat aja itu, zikrul maut. Kemudian kalau bisa, strategi yang lain, coba deh dialogkan dengan suami bahwasanya apa sih yang dia ingat tentang ayahnya. Nah, kalau misalnya direfleksikan seperti itu, niscaya suami kita akan berpikir, oh iya ya, saya aja sering banget mengingat yang pahit-pahit tentang ayah saya gitu. Kalau begitu, saya nggak mau jadi ayah yang seperti itu kepada anak-anak saya gitu. Jadi para ibu-ibu sekalian, kalau pengen mengarahkan suami kita, menasehati suami kita, jangan sampai dengan cara yang menggurui, menceramahi. Ibu-ibu jangan menjadi ibu ketiga bagi suaminya ya. Suami kita itu butuhnya partner, butuhnya kekasih, butuhnya pendamping. Sebagaimana Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah, meskipun Sayyidatina Khadijah itu usianya terpaut jauh dari Rasulullah, tapi Sayyidatina Khadijah sama sekali nggak bertindak sebagai superior. Padahal Rasulullah jauh di bawah usia beliau gitu. Sayyidatina Khadijah mendengarkan, meneduhkan, menyamankan, dan bukannya malah ngomel, bukannya menceramahi. Makanya nasihat-nasihat yang paling bisa nyampai justru dengan cara yang paling lembut dan tidak langsung. Gimana caranya? Ya itu tadi, diajak untuk bercerita, diajak untuk refleksi, diajak untuk membayangkan nanti kalau misalnya kita mati, bagaimana anak-anak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak Iqbal Mujaji. Ada banyak pertanyaan yang lainnya, saya bacakan. Jika ayah sibuk bekerja Senin dan Jumat, kemudian Sabtu dan Ahad bermasyarakat, bagaimana ibu menghadirkan peran ayah pada anak-anak supaya ayah juga dekat dengan anak? Baik, saya akan jawab. Intinya keseimbangan. Kalau kita sudah tidak seimbang antara dakwah dan keluarga, ini yang menjadi masalah. Kalau saya ceritakan, Masya Allah, ada banyak orang-orang yang ditokohkan, difigurkan keluarganya ya. Hafiz Quran, anaknya segala macam, tapi ujung-ujungnya datang juga ke kami gitu. Karena bermasalah juga ternyata gitu. Kenapa? Karena dia selalu menceritakan yang baik-baiknya saja, tapi tidak realita gitu. Makanya kami sama istri saya tidak mau selalu dideolakan. Ngapain sih nih? Anak kita juga belum tentu benar juga gitu loh. Udahlah, kita bersharing sama-sama bahwa kita sama-sama menghadapi masalah ini. Tetapi sebagian orang saya melihat ingin terlihat seperti malaikat di hadapan manusia, itu nggak bisa. Gitu loh. Ya, berapa banyak kami dapatin keluarga-keluarga yang diliput media sebagai keluarga yang terhebat segala macam, ya. Setelah kita kok tiba-tiba datang ke rumah kami, kok tiba-tiba nelpon, ternyata juga memiliki anak bermasalah juga gitu loh. Jadi ibu-ibu, please jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak kandung lainnya. Tuh lihat abang kamu, tuh adik kamu gimana? Itu menyakitkan, apalagi membandingkan anak dengan anak tetangga. Masya Allah, sakit hati anak. Ya bapak-bapak ya, jangan sekali-sekali membanding-bandingkan anak kita dengan saudara kandungnya, ataupun membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bagi anak itu menyakitkan. Bapak aja kalau dibandingkan sama ayah, sama mertua gimana? Kok kamu nggak kayak ayah saya sih? Sebel nggak? Ibu-ibu coba. Kok kamu nggak seperti ibu saya sih? Sebel nggak? Begitu juga seorang anak. Anak perlu dihargai, anak perlu dihormati. Jadi lagi-lagi menurut saya peran ayah ini menjadi penting karena lihat bagaimana sikap ya. Sikap ini penting, contoh. Ya makanya jangan saya jawab sekalian di sini, jangan sekali-sekali berantem di hadapan anak. Kalau mau berantem, pergi ke kuburan. Ayo kita berantem. Kunci pintu, pergi. Karena lagi-lagi, kalau bapak ibu berantem di hadapan anak, anak tidak akan hormat, tidak akan respect. Ya, itu menjadi masalah besar dalam hubungan rumah tangga. Jadi, kalau mau cekcok, ya menurut saya, lagi-lagi, kenapa bisa cekcok? Banyak-banyaklah muhasabah, berefleksi diri, ya. Pasti ada perbedaan. Pasti ada ketidaksamaan. Makanya kenapa kita menikah dalam dakwah itu penting? Karena kita akan menuju pelabuhan yang sama. Ibarat kapal itu sama tujuannya. Tapi kalau yang satu pergi pengen ke Sumatera, yang satu pengen ke Kalimantan, sudah pasti akan berantem terus di tengah lautan gitu. Jadi kita ini ibarat di bahtera, di nakoda, sedang mengendari nakoda yang besar. Makanya rumah tangga itu Bapak Ibu ibarat membangun jembatan.
Kalau setiap pagi kita menghina anak kita, istri kita, merendahkannya, mencaci maki, itu ibarat jembatan, itu kita cabut yang satu. Besok hina lagi, cabut yang satu. Besok maki lagi, cabut yang satu. Tinggal runtuhnya jembatan itu. Walaupun hanya yang datang hanya hujan rintik-rintik. Tapi kalau setiap pagi kita memuji, mengapresiasi, memberi semangat, memeluk, memberi kehangatan, memberikan kata-kata positif, itu ibarat jembatan, tambah tiang lagi, tambah tiang lagi, tambah tiang lagi. Sebesar apapun banjir bandang yang datang, jembatan itu akan kokoh. Jadi ini penting bagaimana kita semua ya bisa memiliki hal-hal penting. Makanya anak-anak di pondok, maaf, Halo Pak Iqbal. nih saya dapati kasus anak-anak ke boarding school, jangan hanya melihat target, jangan hanya menanyakan nilai, hafalannya, tapi tanya dia, dengarkan dia, ada apa nak, cerita dong, gimana sih, ada masalah, ya. Itu yang mereka inginkan. Ya, akhirnya banyak anak-anak begitu orang tuanya datang, malas dia ketemu, udah lama, ya pulang aja cepat katanya. Karena anak itu inginnya dihargai, dihormati, sama seperti kita. Ibu coba sebagai bapak-bapak, seandainya suaminya selalu ditanya, suami saya tanya ya. Kalau istri nanya, Assalamualaikum, baru pulang kantor. Gimana tadi di kantor? Gimana? Berapa orang? Ngapain hari ini? Kayak memang tersangka dia. Dia bukan tersangka. Dia adalah kekasih hati dan cinta kita. Ambilkan minum dulu, dipeluk dulu erat-erat, dicium, dipijit, dibelai, ya, dimandikan bila perlu. Ini terkadang kita kaku sekali gitu loh. Begitu dipelukan, ada anak, akhirnya istrinya ditolak, dilempar. Jadi lagi-lagi kita terkadang, makanya para ikhwah sekalian berinovasi lah. Kita kadang-kadang karena terbiasa taklimat, gitu juga. Kenapa nggak memandikan istri, nggak memandikan suami? Belum ada taklimatnya Ustaz. Tunggu taklimat pula memandikan istri. Ya. Kenapa nggak jalan-jalan, belum ada taklimatnya? Semua ini nunggu taklimat. Padahal kita ini perlu kreasi. Kita inovasi. Maka kami, mohon maaf, kami pun sekarang sudah mulai melihat ibarat pohon tinggi itu pasti ada goncangannya ya. Sudah mulai banyak yang protes-protes tentang statement kami ini. Kok terlalu frugal, kok terlalu, ya, kayak kemarin saya nulis di Facebook itu tentang ada yang ngundang saya, judulnya ketika agar pasanganku tak mendua. Itu para bapak-bapak protes. Emang kalau mendua kenapa rupanya? Ini jadi masalah. Dibilang lah jadi suami takut istri lah. Bukan soal suami takut istri. Ini soal bagaimana menjaga perasaan seorang istri. Kalau mau kita bicara benar-benaran tentang poligami dalam Islam, ayat tentang poligami itu bukan menyuruh nambah, menyuruh mengurangi zaman dulu itu. Lalu Rasulullah bagaimana? Rasulullah setia. Sampai Sayyidina Siti Khadijah meninggal dunia. Udah meninggal dunia istrinya, baru beliau menikah lagi. Itu dalam situasi perang. Tapi orang selalu melihatnya dalam situasi nambahnya itu. Tapi bagaimana kesetiaan Rasulullah SAW sampai Siti Khadijah meninggal dunia, itu nggak dikenang, itu nggak diucapkan, tidak disampaikan sejarahnya gitu loh. Jadi ini yang harus kita luruskan sebenarnya, bahwa kita harus belajar kesetiaan dari Nabi Muhammad SAW. Setia. Nabi Muhammad menikahi janda yang sudah menikah 2 kali. Siti Khadijah waktu itu usianya 40 tahun. Nabi Muhammad usianya 25 tahun. Tetapi Rasulullah SAW setia sampai Siti Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun. Dan Rasulullah waktu itu di usia 40 tahun. Luar biasa. Jadi ke sana ya. Silakan. Bapak-bapak kayaknya mati kartu semua nih. Waduh, berat nih, berat. Oke, saya mau menambahkan Pak dari perspektif perempuan, soalnya tadi kan perspektif bapak-bapak sampai ke arah poligami ya. Kalau bagi kami perempuan, ketika suami tidak hadir itu memang dia jadinya kelelahan, stres ya, karena kok kayaknya semuanya ibu yang harus turun tangan. Makanya wahai para ibu, berikan space untuk para suami berperan buat anak-anaknya gitu ya. Jadi jangan terus semuanya kita yang ngambil peran gitu. Kalau saya dengan Pak Iqbal ini termasuk orang yang jarang sekali ada di rumah loh. Jadi alhamdulillah dengan adanya COVID ini hikmahnya banyak sekali ya.
kita jadi full ada di rumah terus gitu ya. Karena dulu tuh sebelum COVID bahkan ketemu Pak Iqbal itu bisa seminggu itu hanya 2 hari gitu ya, dan itu juga mungkin setengah hari gitu. Karena harus terbang ke sana kemari, kemudian banyak agenda gitu. Sehingga saya lah yang lebih banyak harus mengisi gitu peran ayah itu gitu. Tapi lama-lama saya ngerasa kok kayaknya anak-anak jadi dikit-dikit nanyanya ke bunda, dikit-dikit minta izinnya ke bunda. Akhirnya saya pokoknya membuat kesepakatan dengan Pak Iqbal, oke, yang kayaknya kita harus berbagi peran deh. Masalah sholat, masalah ngaji, masalah olahraga, itu si ayah lah yang harus turun tangan mengingatkan anak-anak. Kalau saya urusan yang lainnya nggak apa-apa deh gitu. Intinya adalah jangan kemudian perempuan ngerasa bahwasanya oh berarti saya semua yang harus handle, jangan gitu. Anak-anak kalau misalnya mereka kemudian datang bertanya minta izin sama kita balikin ke mereka, sana minta izinnya sama ayah gitu, jangan sama bunda. Meskipun ayahnya lagi nggak hadir ada di dalam rumah ya, telepon ayah sana minta izin. Sesepele minta uang jajan misalnya gitu, karena ini penting sekali anak-anak sehingga nggak merasa bahwasanya orang tuanya hanya ibunya aja yang hadir secara fisik di hadapan dia. Dan penting sekali untuk supaya anak-anak hanya mendengar kesan positif tentang ayahnya dia dari mulut ibunya. Jangan sampai seorang ibu ngomel-ngomel tentang suami di hadapan anak-anak. Nih, lihat nih, ayah kamu nih, janjinya mau pulang, gini hari belum pulang juga. Jangan sampai terdengar hal seperti itu. Karena apa? Dari situ anak-anak jadi belajar. Jangan sampai kita mewariskan rasa ketidaksukaan kita tentang sifat suami kepada anak-anak gitu. Mereka harus punya image yang baik tentang ayahnya. Dan itu adalah tugas seorang ibu yang lebih banyak bersama dengan anak-anaknya. Sebagaimana dulu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidatina Hajar bersama Nabi Ismail, kenapa ketika bertemu kok Nabi Ismail dengan relanya mau menyerahkan dirinya untuk dikurbankan? Karena Sayyidatina Hajar begitu tegar mengajarkan Rasulullah. Kita taunya bagaimana beliau tegarnya, orang ngelingkarin cari lari-lari dari Gunung Safa dan Marwah aja kuat loh 7 kali. Kita aja yang udah ngerasain umroh misalnya, ngerasain lari-lari di dalam ruangan yang ber-AC dengan ubin aja segitu capeknya. Gimana di momen itu ketika beliau sedang kehausan. Kelihatan kan profil kuatnya dan tegarnya sosok perempuan yang bernama Sayyidatina Hajar ini. Wajar kalau kemudian beliau begitu tegar mendidik Sayyidina Ismail sendirian, tidak adanya Nabi Ibrahim gitu. Dari sini kita harus meneladani bahwasanya peran seorang ibu ini penting banget untuk tetap menghadirkan figur ayah meskipun secara fisik nggak ada. Bagaimana caranya memuji si ayah ketika dia nggak ada, membanggakan si ayah. Ih kangen deh sama ayah, ih kangen deh sama ayah. Ayah kapan pulang ya gitu. Ini penting banget anak-anak mendengar bahwa si ibu merindukan suaminya gitu. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang negatif, mencela suami kita di hadapan anak-anak. Ingat loh, anak-anak itu akan menanamkan apa yang kita apa yang kita anak-anak itu akan terpatri bagaimana sugesti dia itu lewat apa yang kita ungkapkan gitu. Mereka meresap begitu banyak dari kita. Jadi harus diingat ya, para ibu jangan mengambil semua peran. Betul kita mungkin bisa naik ke atas genteng untuk benerin genteng yang bocor. Mungkin keran kita yang bisa gitu melakukannya. Tapi tetap berikan ruang suami kita juga untuk berperan dan supaya bisa ada interaksi langsung dengan anak-anak kita. Jangan semuanya dihandle sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Zizi dan Pak Iqbal. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Ini mengenai dari 3 anak kami, ketiganya memiliki pembawaan yang sangat berbeda. Bagaimana cara terbaik untuk menyikapinya? Apakah orang tua perlu mencarikan gaya parenting yang cocok untuk semua anak, yang one style fits all, atau yang berbeda-beda? Halo? Masih mute. Udah kedengeran ya. Jadi parenting itu bukan teknik yang pokoknya
ketika berhadapan dengan anak ini harus pakai teknik ini, ya nggak begitu juga gitu. Sekali lagi connection before correction. Jadi yang penting bonding kita yang kuat aja, dan kita lebih banyak harus mendengarkan. Kepada tiap-tiap anak kita harus lebih banyak mendengarkan. Kayak misalnya anak sulung saya itu lebih ke anak yang ekstrovert berbanding dengan anak saya yang paling bungsu sangat introvert sekali. Anak ekstrovert saya itu dia itu tersiksa banget kalau misalnya ada di dalam rumah nggak ada teman gitu, dia bisa nangis tuh karena ngerasa gabut banget gitu, istilah anak gaul sekarang gitu. Tapi anak saya yang paling bungsu dia justru sangat merasa nyaman sekali berada di rumah gitu. Kepada dua anak ini ya udah kita berikan aja ruang bagi mereka, apa sih yang membuat mereka nyaman, ya kita trust aja gitu. Jadi jangan sampai kita memusingkan apa nih kebutuhan tiap anak kita harus penuhi, jangan sampai ada yang kurang, nggak bisa gitu juga. Sekali lagi kita orang tua harus menyiapkan anak kita untuk belajar hidup dan beradaptasi dengan situasi apapun itu gitu. Jadi kalau misalnya di dalam rumah itu ada kurang-kurangnya, ada kesalahpahaman atau nggak terpenuhi segalanya, ya jangan hanya ini aja gitu. Jangan berharap anak kita hanya mendapatkannya dari kita, tapi juga dari lingkungannya gitu. Makanya ada sebuah pepatah ya yang mengatakan bahwasanya membesarkan seorang anak itu berarti harus sekampung yang ikut terlibat. Itu bahasa Inggrisnya saya lupa gitu. Tapi ya itulah berarti orang tua itu nggak bisa bekerja sendirian. Kayak misalnya kami di sini ada dulu adik ipar kami juga ikut tinggal di sini gitu. Ada tantenya. Kemudian kami tinggal bersebelahan dengan ibu saya sehingga ibu saya juga bisa berperan mengisi mendidik anak-anak kita juga gitu. Jadi jangan kemudian mengandalkan bahwasanya oh berarti semuanya datang dari kita orang tuanya. Inilah kenapa pentingnya orang tua juga harus membina kedekatan anak kita dengan pamannya, dengan sepupu-sepupunya. Sekali lagi, siapa yang tahu sampai kapan kita ada di atas muka bumi ini? Gitu kan, begitu banyaknya orang-orang sekarang nih COVID, begitu banyak ya kita mendapatkan berita dari ikhwah kita terutama yang meninggal gitu karena penyakit ini gitu, tiba-tiba gitu akhirnya keluarganya jadi kelimpungan gitu, dan begitu banyak sekali masalah yang bisa timbul ketika anak hanya bergantung pada orang tuanya gitu. Padahal ada support system yang seharusnya bisa menjadi penopang ketika orang tuanya tidak ada gitu. Makanya dekatkan dia dengan kakek neneknya, sepupunya, paman bibinya gitu, sehingga dia bisa mendapatkan asupan-asupan dari lingkungan itu juga yang positif. Kayak anak saya yang sulung itu ekstrovert, ketika dia bete, ya udah gitu, saya berikan ruang untuk dia misalnya menginap di rumah sepupunya gitu, sehingga dia di situ bisa ngobrol, dia berinteraksi dan sebagainya gitu. Jadi parenting itu bukan kepada tekniknya sebenarnya, tapi kepada membangun bonding, connection gitu. Jadi yang penting trust aja dulu dengan anak, dan anak juga trust dengan kita, sehingga apapun yang mau kita sampaikan meskipun kita nggak tahu tekniknya, anak-anak percaya bahwasanya kita melakukannya karena cinta, kita melakukannya untuk kebaikan mereka. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Abu Maryam. Apa yang dapat dilakukan jika anak sudah tumbuh besar tanpa peran ayah yang optimal? Mungkin maksudnya sudah terlanjur, sudah besar anaknya, sudah silakan. Ya, jadi selain ayah, figur itu bisa banyak. Tadi seperti ada paman, kakek, murabi, guru ya. Ini penting ya. Karena kalau kita bilang figur itu hanya ayah saja, bagaimana dengan anak yatim yang nggak punya ayah? Apakah dia langsung nakal? Belum tentu. Tetapi figur itu bila memang dia sudah terlanjur dewasa, besar, saya kira perlu seninya lah. Ya, tidak ada. Saya kira kalau kita hari ini kuliah di UK ngambil S3, kalau gagal, kita mungkin bisa pindah ke Amerika, bisa kita pindah ke Malaysia, bisa pindah ke Singapura untuk ngambil lagi. Kalau kita kerja hari ini, gagal jadi direktur, jadi GM, mungkin kita bisa pindah kerja ke perusahaan lain. Tapi kalau hari ini kita gagal mendidik anak, tidak bisa kita ulangi lagi. Jadi jangan ada rasa terlambat menurut saya. Contoh sederhana, anak sekarang suka main game ya Bu ya? Ya Bapak Ibu semua anaknya main game nggak? Sering berantem gara-gara game nggak? Gimana kalau caranya begini? Caranya supaya anak-anak dekat itu, coba bapaknya belajar main game sama anaknya. Ajarin ayah dong, gimana sih? Ajarin. Ternyata sudah bisa main lawan.
kita sholat dulu nih azan, ayo. Jadi sehingga jadi game pun sebenarnya bisa jadi sarana untuk bagaimana kedekatan. Kita terkadang merasa kedekatan itu hanya dari baca Quran, hanya dari ngaji, ya. Padahal kedekatan itu banyak cara. Ya. Contoh, ayo kita buat konten yuk hari ini. Kamu jadi jadi konten kreatornya, ayah jadi YouTubernya, gantian kamu yang syutingnya. Jadi ada pemberdayaan, ada penglibatan, ada engagement gitu loh. Bukan anak itu hanya diceramahin terus. Mungkin kita jadi ceramahin pusing juga lama-lama gitu karena terlalu sering. Tapi diajak main, ya. Ayo kita hari ini gimana? Saya dulu waktu sebelum pandemi kalau Ramadan itu habis Isya, saya sering ngajak anak saya itu habis tarawih itu ke pasar. Sambil beli-beli tambahan barang-barang, sambil nongkrong-nongkrong di pasar, ngelihat orang lalu lalang, ya, minum teh botol. Ya itu siapa ya? Itu tukang sayur. Nah, kita tuh terkadang anak kita steril. Ya, jangan naik angkot nanti diculik, jangan naik ojek nanti jatuh, jangan naik sepeda nanti tabrakan. Jadi naik apa dia? Padahal anak itu perlu interaksi. Karena dengan interaksi itulah dia terbiasa dengan masalah. Gitu loh. Jangan main sama anak kampung. Padahal bapak ibunya orang kampung juga dulunya. Orang Gunung Gelisan, orang Gunung Cermai. Tapi malah orang kampung disalahin. Anak kita perlu orang kampung supaya dia tahu mana orang baik, mana orang jahat. Itulah kenapa banyak akhirnya anak-anak yang masuk pondok itu keluar-keluar culun dan cupu. Ya, karena mereka tidak terbiasa dengan masyarakat, tidak tahu perkembangan terbaru, kekinian gitu. Makanya kalau dia keluar dari pondok, kalau liburan nanti ajak dia ke pasar, naik angkot, ya, supaya dia tahu bagaimana menghadapi masyarakat ini. Ya, makanya orang mengatakan sarjana itu ibarat di menara gading gitu ya. Orang-orang yang hanya berbicara tentang mengawang-awang tapi tidak membumi karena tidak tahu tentang perkembangan masyarakat. Ada seorang ibu yang waktu saya ngisi kuliah umum di ITB ya, seorang dosen bilang, padahal non muslim lagi, hebat. Anak saya, Pak, itu sering main habis sore-sore itu bawa naik sepeda ke anak kampung. Suatu hari anak saya dibully sampai minuman teh kotaknya diambil. Saya emosi, udah mau marah ini. Lalu apa kata anaknya? Udah lama, biarkanlah. Mungkin dia lapar, mungkin dia nggak punya uang untuk membeli. Kita kan punya, bisa beli lagi. Pelajaran dari anak. Anak bisa mengingatkan orang tuanya dari hal yang positif. Karena anak punya insting. Ya, yang itu harus diasah terus supaya dia sensitif. Ya, makanya kami kalau bulan Ramadan, alhamdulillah kami praktekkan itu. Kami beli makanan atau buat, itu kami bungkus-bungkus. Lalu kami suruh anak kami naik sepeda keliling kampung untuk membagikan. Dari sana ada banyak cerita, ya Allah, ternyata itu ada yang sakit, ada yang kelaparan, ada yang nggak makan, gitu ya. Oh, kalau gitu aku harus jadi orang hebat, aku harus jadi orang sukses supaya aku bisa membantu mereka. Muncul mimpi. Jadi mimpi inilah yang harus kita bangun kepada anak-anak kita. Karena kalau anak kita tidak punya mimpi, dia akan jadi pemalas. Makanya mimpi itu harus digantung supaya dia melompat. Kenapa mimpi itu harus tinggi? Supaya keluar tenaga dan energi yang besar. Kalau mimpinya rendah, tidak akan keluar tenaga yang besar. Kira-kira begitu. Jadi kalau hari ini ada bapak ibu yang malas-malesan, hidupnya tidak bergairah, itu karena mimpinya terlalu rendah. Menikah, punya anak, pensiunan, meninggal. Begitu doang. Tapi pernahkah kita terbayang menjadi seorang yang dikenang dalam hidup? Seperti Buya Hamka, ya, seperti Muhammad Nasir, seperti Jenderal Sudirman, seperti Jenderal Hugeng, yang orang mengenang jasa-jasanya, mengenang karya-karyanya sampai dia mati. Kira-kira begitu. Demikian. Terima kasih Pak Iqbal. Ada beberapa pertanyaan lanjutan. Yang selanjutnya adalah apakah pola atau model pengajaran pada anak harus sama antara ayah ibu? Bagaimana jika ada perbedaan? Seperti misalkan kalau ayahnya lebih cerewet atau ibunya lebih toleran, apakah harus ada pola pendidikan yang sama atau tidak? Benar dulu deh. Ya baik ya, tentang bagaimana menyamakan persepsi, saya kira ini penting sekali. Ya, lagi-lagi kalau Bapak Ibu dalam pengasuhan itu
ada perbedaan, jangan berantemnya di hadapan anak, kira-kira begitu. Sehingga anak bingung, ini mana yang harus diikuti. Jadi saya melihat memang sekarang orang tua sekarang yang paling berat itu adalah menjadi contoh, itu berat. Menjadi teladan itu berat. Ya termasuk saya sendiri. Ya. Suatu hari ada orang WA saya telepon, Pak, ini gimana menghadapi anak yang sering berantem? Sementara saya pun anak saya lagi berantem di depan saya. Jadi kita terbuka saja, memang nggak bisa, nggak mudah. Gitu, nggak mudah. Kami pun kita bercerita ini mudah secara teori, tapi pada prakteknya susah. Tapi saya sudah mempraktekkan bahwa anak-anak ini suka main game. Apa sih gamenya? Boleh lihat nggak? Oke, kita coba main ya. Ya, jadi kita itu terkadang begitu ya. Dia nonton, kita pulang kerja dia nonton maghrib azan. Banyak orang tua langsung memegang sapu atau memegang jewer anaknya, sholat. Padahal itu menyakitkan, itu membekas. Gimana caranya? Duduk aja, duduk. Weh, apa nih? Ini ya, Upin-Upin. Wih, lucu ya. Mas Saleh ya. Oh, itu ada si, apa namanya, Opah ya. Tahu kita semua nama-namanya. Oke, kirim bagus nih filmnya. Oke, tapi kita sholat dulu, ada azan. Oke, nanti kita sambung lagi. Bisa gitu loh. Itu seninya, seni. Tapi jangan menggunakan kekuasaan. Di kantor saja, kalau ada pimpinan kita, teman kerja kita, menyelesaikan masalah dengan kekuasaan, kita nggak suka, nggak enak kok dengan menggunakan kekuasaan itu. Kenapa kita di rumah menggunakan kekuasaan, tapi gunakanlah skill. Itu yang bisa diasah. Demikian saya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada saling tidak setuju, nggak sepakat, itu lakukan itu di belakang layar ya. Di depan anak-anak kita harus tampil kompak. Karena anak-anak jangan sampai jadinya playing favorite. Playing favorite itu berarti cari siapa kira-kira yang lebih nurutin keinginan mereka gitu. Dan seringnya adalah para ayah nih, ya kan? Ketika misalnya si Umi melarang untuk jajan atau melarang untuk nonton TV, terus mereka akhirnya datang kepada abinya ngerengek-rengek, akhirnya si abi yang bilang ya udah boleh deh gitu. Akhirnya si ibu yang melotot-melotot dari jauh, abi ini gimana sih? Tadi udah dilarang gitu. Makanya penting banget di balik layar udah mateng tuh aturan-aturan. Jangan sampai menggelontorkan aturan atau tata tertib tanpa kesepakatan bersama gitu. Ya, ini emang sering banget jadi isu gitu. Tetap di hadapan anak-anak hanya satu kata aja. Ketika pasangan kita bilang apa, kita harus mendukung. Meskipun kita nggak sepakat di momen itu. Ngerasa ganjel, tapi jangan sampai ditampakkan di hadapan anak-anak gitu. Nanti mau di kamar berdebat, monggo gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tips menggali informasi anak yang bermasalah tapi pendiam? Saya kira kuncinya kedekatan ya. Kalau dekat itu saya yakin mudah sekali dikendalikan. Suatu hari misalnya mobil kita ditabrak orang. Marah nggak kita? Marah dong. Kita keluar emosi. Hampir nyawa kita melayang. Begitu ketemu yang nabrak, ternyata mantan kita. Misalnya mantan guru, mantan ustadz, mantan murobi ya. Nggak pasti marah, nggak jadi marah. Apalagi mantan calon istri ya, yang pernah ta'aruf ternyata nggak jadi ya, itu lain lagi ceritanya. Ternyata mantan murobi, ustadz bukannya marah, cium tangan malahan. Karena apa? Karena dekat. Kira-kira begitu. Nah, kalau pernah dekat itu, kenapa kita tidak bisa masuk, dia nggak mau cerita? Karena nggak dekat, gitu loh. Ya, makanya kalau saya sama istri saya, anak perempuan saya selalu bilang, ini BFF bunda nih, pokoknya Best Friend Forever bareng kemana-mana bareng, ya. Suruh dia beliin, pilihin, minta tolong dong, tanya dia, kasih masukan dong, gitu ya. Tetapi ada fase-fase di mana mereka sedang puber. Nah, ini banyak orang nggak paham. Kemarin ada seorang ikhwah yang Zoom saya istri, anaknya itu keluhannya apa? Anaknya itu baru kelas 1 SMA, sering terlambat sholatnya. Selalu jadi masbuk. Ayahnya marah-marah. Saya hanya tanya, emang antum sholat 5 waktu ke masjid usia berapa? Kuliah aja belum tentu dia waktu itu bisa sholat 5 waktu di masjid. Oh, anaknya memang sedang pertumbuhan, belum bisa, sedang berkembang. Ada lagi ibu nangis-nangis, tolong Pak Iqbal, kenapa Bu? Anak saya nggak mau sholat Pak. Berapa umurnya? 7 tahun. Ini memang sedang dia belum paham gitu loh. Kita kadang-kadang terlalu lebay sama anak-anak ini, menyamakan diri kita sama mereka. Dia selalu berantem. Padahal kita pun waktu muda lebih parah dari mereka, bisa jadi. Gitu. Demikian jawaban saya.
Kemudian Saya kapan? mau menambahkan sebenarnya, Oh ya, Pak. silakan Tapi Bu, silakan. saya lupa dengan pertanyaannya. Tadi Oh, apa ya? pertanyaannya ini tentang bagaimana tips menggali informasi anak yang bermasalah tapi pendiam. Oke, baik. Ini sebenarnya teknik yang perlu orang tua ketahui ya, bahwasanya untuk supaya menggali itu bukan berarti dengan interogasi ya. Kami nih psikolog konselor itu di ruang konseling kami jarang sekali menggunakan teknik interogasi kayak polisi gitu. Nanya-nanya terus, "Kamu emang kenapa? Kemarin kenapa? Kamu diapain?" Enggak. Kita justru lebih banyak mendengarkan. Jadi salah satu salah kaprah dalam memahami masalah komunikasi adalah kita pikir bahwasanya yang penting itu kita pandai berbicara. Padahal seharusnya kita harus pandai juga mendengarkan gitu. Dan bagi anak-anak kita, mereka sebenarnya butuh tempat nyaman untuk supaya didengarkan. Makanya awali dulu dengan kita lah yang lebih banyak mendengarkan mereka. Misalnya ketika mereka berpendapat, ya udah dengarkan dulu gitu. Dengarkan dengan respect, bukannya kemudian melecehkan mereka, merendahkan mereka. "Alah kamu tahu apa sih, kamu baru anak-anak," gitu kan. Abi Umi udah lebih tua, lebih tahu gitu. Akhirnya anak-anak merasa bahwasanya ya udah deh, ngapain lain kali aku ngomong. Ternyata aku sama sekali nggak ada artinya suara saya gitu kan. Makanya tanamkan dulu kebiasaan di dalam rumah untuk supaya kita terbuka dengan dialog, terbuka dengan kritik, bersedia untuk mendengarkan tanpa judgement. Karena sulit sekali loh mendengarkan, tapi benar-benar berusaha memahami. Karena selama ini orang mendengarkan untuk membalas ucapan, menyiapkan argumen-argumen untuk nanti membalas ucapan orang itu. Gitu. Misalnya anak kita ngeritik, "Abi Umi ini kenapa sih sibuk banget?" gitu. Kita kalau misalnya hanya mendengarkan untuk membalas ucapan, niscaya setelah kita mendengar itu langsung kita bilang, "Kamu nih nggak tahu ya, Abi Umi ini sibuk karena urusan dakwah, tahu nggak? Ini kan kewajiban kita," gitu. Akhirnya apa? Anak-anak ngerasa, ya udah deh, aku ngomong kayak gini aku malah balik dimarahin, lain kali aku nggak mau ngomong lagi deh gitu. Tapi ketika misalnya anak ngomong, "Abi Umi ini sibuk banget nih, nggak pernah ada di rumah, sibuk melulu di depan laptop," gitu misalnya. Nah, orang tua yang mendengarkan dengan berusaha memahami, niscaya dia akan melontarkan kata-kata, "Mohon maaf ya nak, kalau misalnya waktu berkualitas kita jadi berkurang. Oke, insya Allah nanti Abi Umi akan berusaha membuat jadwal sehingga kita nggak akan lebih banyak untuk kesibukan-kesibukan yang lain. Oke, sekarang kamu maunya kita ngapain nih? Mau nggak kita main puzzle misalnya? Mau nggak kita pergi jalan-jalan gitu? Ini yang dinamakan mendengarkan untuk memahami. Nah, ketika kita ngelihat bahwa anak kita kayaknya lagi galau, lagi menyendiri atau apa, orang tua hanya cukup mengatakan bahwasanya kamu kelihatannya lagi sedih ya, lagi kecewa ya. Abi ada di sini, siap untuk mendengarkan kamu kapanpun kamu butuhkan. Panggil Abi ya kalau pengen mulai bicara. Gitu. Ini adalah cara yang respectful, cara yang terhormat ketika menghadapi anak remaja kita yang sedang galau menghadapi masalahnya. Cukup meyakinkan pada diri dia saja bahwasanya kita ada untuk mendengarkan dia tanpa menggurui dia, tanpa menceramahi dia gitu. Bahkan kalau perlu orang tua juga meyakinkan, ayah, bunda betul-betul menghargai kejujurannya. Yang namanya berbuat kesalahan, kita semua pernah melakukan kesalahan. Ini orang tua perlu nih melontarkan kata-kata seperti itu pada anak-anak. Bahwasanya kita orang tua juga melakukan kesalahan. Kita juga berani minta maaf kepada anak-anak kita. Dan kita juga terbuka terhadap kritik dan saran. Makanya kalau komunikasinya seperti ini, nih saya anak-anak dengan luasnya akan mau datang ke kita untuk mencari nasihat atau pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak. Kita sampai jam berapa ya? Sampai sekitar 15 menit lagi, Pak. Oke. 10 menit lagi lah ya. Ya, 10 menit lagi, maaf ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kapan waktu yang efektif untuk mengajarkan anak, Pak? Bagaimana pandangan Pak Iqbal dan Bu Zizi tentang konsep prophetic parenting, seperti misalkan dibagi-bagi 7 tahun pertama memperlakukan anak sebagai raja, kemudian tujuan kedua memperlakukan anak sebagai tawanan, dan 7 tahun ketiga sebagai penasehat dalam pendidikan anak. Ya, saya kira itu semuanya teori ya. Namun pada prakteknya sejak awal kita terlibat. Kuncinya keterlibatan gitu. Tidak menyerahkan sepenuhnya hanya kepada salah satu pasangan, tetapi engagement, involvement, hadir, ikut serta
Ya, ibarat kalau kita jadi pimpinan itu kita cuma merintah-merintah doang, anak sebel, anak buah sebel. Tapi kalau kita ikut nongkrong di situ, nyiapin kopi, kita ngetik juga di situ, akhirnya anak buah kita pun merasa senang. Kira-kira begitu. Anak-anak juga begitu. Dia disuruh menghafal Quran, tapi ayahnya tidak menghafal Quran, kan sebel gitu. Ayahnya tiap hari nanya, sudah berapa juz? Sudah berapa juz? Kan sebel gitu. Coba ayah duduk bersama. Waduh, ternyata menghafal itu susah ya, nak. Ayah salut, bangga sama kamu. Ternyata kamu itu punya kemampuan anugerah yang luar biasa. Itu anak-anak akan tenang. Tapi sudahlah tidak pernah mengapresiasi, sudahlah tidak mau belajar menghafal bersama, tetapi selalu menuntun hasil. Itu yang membuat anak-anak itu sebel. Apalagi orang tua yang selalu berorientasi kepada akademik, dikit-dikit nilai, ya. Padahal ketika reuni tiba, Bapak Ibu sekalian, apa pembicaraan orang? Kenapa si A itu dulu yang biasa-biasa saja kok hebat ya? Kenapa si B itu dulu bodoh kok sekarang jadi kaya raya ya? Karena orang itu berkembang. Ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di rapot waktu itu. Dia cerdas sebenarnya anak ini. Dia suka nongkrong, dia pandai bergaul, dia bersosialisasi baik, dia menjadi ketua geng. Tetapi waktu itu guru tidak memasukkannya nilai ke rapot karena tidak ada indikator penilaian sebagai kecerdasan soft skill itu di rapot. Yang ada hanya matematika, fisika, kimia. Padahal fisika, kimia, matematika itu nggak kepake lagi nanti kalau sudah bekerja. Yang dipakai itu adalah salah satu jiwa kepemimpinan. Apalagi dia kalau bekerja tidak sesuai bidangnya, dia jadi marketing. Nggak dipakai lagi logaritma, yang dipakai adalah kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan beradaptasi. Ya, jadi lagi-lagi hati-hati dengan anak-anak kita yang hari ini pintar secara akademik, boleh, bangga, boleh, tapi imbangi dengan kemampuan soft skill. Imbangi akhlak karimah, imbangi dengan hati yang luas, seluas samudra. Demikian. Baik. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir ya, Pak Iqbal dan Bu Zuzi. Mungkin dari Pak Iqbal dan Bu Zuzi ada closing statement atau penutup sebelum kita tutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, para ikhwah-fillah di UK, terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Lagi-lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami menceritakan ini bukan berarti, lagi-lagi catatan kami, bukan berarti kami yang paling romantis, bukan kami yang paling hebat, bukan. Tapi kami mengambil hikmah dari semua kasus-kasus ini, bahwa kita ini adalah jamaah manusia. Bahwa kita adalah suami yang manusia, istri yang manusia. Tentu saja sebagai manusia kita punya salah, punya khilaf, punya kelemahan. Untuk itu, bila hari ini kita mendapati pasangan kita, kelemahan pada pasangan kita, kelemahan pada anak kita, sebelum kita marah, pergilah ke kamar mandi untuk berkaca. Jangan-jangan aib kita, kelemahan kita lebih banyak dari pasangan kita dan anak kita. Kita terkadang lupa, mudah sekali mengingat dosa orang lain terhadap Halo Pak Iqbal. banyak ikhwah itu yang membuat anaknya tidak mandiri. Sekolah, bahkan kuliah pun masih diantar ke depan ke pagar ke kampusnya dengan alasan takut diculik, dengan alasan takut. Padahal sesungguhnya yang harus kita lakukan sekarang adalah melatih anak kita hidup tanpa kita. Karena dari segi usia kita yang biasanya duluan meninggal dunia. Jangan membuat dia tergantung pada kita. Jadi para ayah sekalian, latihlah anak kita mandiri, tangguh. Ajak mereka bela diri, ikutkan, wajibkan. Ajak mereka naik gunung, biar mereka tahu bagaimana perjuangan itu. Ya, kita semua bisa sukses salah satunya karena hidup kita prihatin dulu. Orang tua kita susah, kita pun ingin sukses. Tempani semuanya dengan mudah, anak-anak itu tidak punya semangat hidup nantinya. Karena mereka menganggap, buat apa lagi kerja, uang sudah ada. Buat apa lagi kuliah tinggi-tinggi, uang sudah disiapkan orang tua saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Pak, untuk kata closingnya. Silakan. Jadi untuk para istri sekalian, para ibu sekalian, berarti tugas seorang ibu selain kita juga menyayangi anak-anak kita juga harus memperlakukan suami kita supaya bisa menjadi ayah
yang berperan banyak untuk anak-anak kita. Gimana caranya? Pertama, jangan perlakukan suami kita seperti anak kita. Dengan apa? Membatasi, melarang, menceramahi, menggurui, apalagi ngomel-ngomel gitu ya. Karena apa? Laki-laki itu butuh kelelakian untuk supaya bersikap sebagai lelaki gitu. Dalam sebuah penelitian oleh Dr. John Gray yang mengatakan bahwasanya testosteron laki-laki itu 30 kali lipat levelnya dibandingkan perempuan. Dalam diri perempuan ada testosteron, tapi yang dominan adalah estrogen. Dalam diri laki-laki juga ada hormon estrogen, hormon perempuan. Tapi ketika hormon estrogennya itu lebih tinggi pada diri laki-laki, akhirnya apa? Dia menjadi sosok yang baperan, lebih emosional, lebih gampang menyerah, lebih mengedepankan emosi dibandingkan logika gitu. Padahal para istri ini harus menjaga gimana level testosteron suami ini tetap tinggi. Karena apa? Dengan adanya testosteron itu, dia bisa menekan stresnya. Dia bisa menjadi pribadi yang solutif. Dia menjadi orang yang tidak takut untuk mengambil resiko. Seorang ayah yang berani, yang mengayomi anaknya, mengayomi istrinya, itu adalah ayah yang menjadi hero gitu bagi keluarganya. Nah, istrilah yang berkewajiban untuk menjaga level ini supaya tetap stabil testosteronnya. Gimana dong caranya? Hindari tuh ungkapan-ungkapan yang sifatnya tadi ngomel, nguruin, batasin. Biarkan suami kita melakukan hobi-hobinya, karena hobi itu bisa mengeluarkan dopamin, dan dopamin lah yang bisa menjaga level testosteron meninggi. Jadi kalau suami punya hobi apa, misalnya mancing, hobi untuk duduk ngopi bareng teman-temannya gitu, berikan ruang dia untuk itu, karena dia memang harus berada di antara laki-laki untuk ingat bahwa dia itu adalah sosok laki-laki. Gitu. Ya, ini harus diingat. Jadi selain peran seorang istri memberikan ruang untuk suaminya, juga harus mengingatkan bahwasanya suami kita juga adalah laki-laki yang harus kita jaga untuk tetap supaya dia merasa nyaman, gitu. Untuk supaya dia merasa bahwa kita partnernya dan bukan menjadi ibu ketiga baginya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir, Masya Allah. Pak Iqbal dan Bu Zizi, terima kasih banyak atas materi dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya rasa secara pribadi sangat bermanfaat. Semoga kita semua dapat menjalankannya di kehidupan kita masing-masing seluruhnya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syariatik fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wa syarh suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahira min ma'rifatik wa amitha la syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Iqbal dan Bu Zizi atas